Ya, sebenarnya nggak tahu juga sih mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tidak mau lagi dikekang-kekang, diatur-atur. Mereka pikir saya ini anak kecil yang melakukan kesalahan berat. Saya nggak takut tuh sama udah aku beneran ya? Enggak. Saya penakut. Ya, saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah, berarti saya kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya justru merasa selama ini saya menjadi lembek dan manja karena semua kenyamanan yang saya dapatkan. Saya bikin tantangan, maka dari itu saya memberontak. Banyak yang bilang saya ini susah diatur di sekolah. Ya, saya memang tidak ingin menjadi murid yang berbaris di kelas, manggut-manggut setiap kali guru menjelaskan pelajaran. Pendidikan itu harusnya membebaskan pikiran, bukan menerima mentah-mentah semua pelajaran. Lagi pula ya, pelajaran di sekolah kadang sengaja tidak sesuai dengan kenyataan. Nih, di sekolah kita diajarkan untuk mempunyai nilai dan moral yang baik. Tapi kenyataannya lihat itu perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu disebut bermoral? Kita diajarkan untuk taat aturan dan hukum. Tapi malah pejabat kita yang seringkali mempermainkan aturan. Aduh, hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Saya sudah bosan dengan semua itu. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah yang sesungguhnya. Banyak juga kok tokoh-tokoh besar dunia yang gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca. Ngapain kau tersenyum? Kalian pikir aku gak suka baca? Iya, nih. Saya itu suka membaca ya. Nih, saya baca semua buku apa? Puisi, novel, filsafat. Pemberontak juga harus punya otak. Membaca membuat saya bebas. Membaca membuat saya bisa menentang dulu. Saya akan melawan semua kebobrokan. Sebagai anak muda, saya tidak boleh diam saja. Saya harus melawan. Seperti para pemuda zaman dahulu yang berani melawan penjajah. Kita sebagai anak muda harus bisa nih jadi agen perubahan. Jangan hanya jadi agen pulsa. Saya sangat kagum sama tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Napoleon, Steve Jobs, Che Guevara. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat nih pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Bung Karno pernah berkata, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Tahu nggak kenapa cuma 10? Kalau 11, nanti jadi ke-11 tim sepak bola dong. Kita tuh sebagai anak muda jangan mudah patah semangat, apalagi patah hati. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Udah cukup ya, kami udah fokus dulu nih ya. Jadinya kita sebagai anak muda harus bisa melawan. Ingat, ada kata-kata seperti ini. Rawe-rawe rantas, malam-malam butuh. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gagal. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malam-malam situ bondo, malah jadi kornetes. Ya lupa, ininya juga belum ditaruh ya. Harus udah selesai. Kadang nih saya suka heran nih. Kenapa udah seperti saya ini selalu dipojokkan, selalu dibilang suka bikin onar dan bikin gaduh. Loh,
Para pejabat di sidang-sidang parlementer juga suka bikin gaduh, selalu berdebat karena beda pendapat. Makanya saya memajukan muda seperti saya ini. Saya ini hanya ingin jujur. Saya sudah muak dengan semua kemunafikan di negeri ini. Saya ingin agar negeri ini bisa menjadi lebih maju, berkembang, lebih sejahtera, menuju ke perbaikan yang lebih positif lagi. Sepertinya sudah malam ya. Bulan sudah tersenyum dari saya. Sepertinya saya harus tidur. Gimana ya? Nyamuk. Bau pesing. Beda jauh sama kamar saya ber-AC. Apa mungkin saya benar-benar siap ya? Apa mungkin saya salah? Ternyata tidak segampang itu menjadi pemberontak. Kekuatan terbesar bukan orang lain, tapi mengambil diri sendiri.